Pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Tapi tahukah kamu, sistem perpajakan kita sedang dalam proses modernisasi besar-besaran melalui proyek Core Tax System. Proyek ini menjadi sorotan karena beberapa permasalahan dalam implementasi di lapangan pada awal tahun 2025. Dan pengadaannya tidak menggunakan Perpres 16 tahun 2018, tetapi memakai aturan khusus yaitu Perpres 40 tahun 2018. Yuk, kita bahas aturan, kronologis, hingga permasalahan yang muncul dalam proyek ini. Proyek Core Tax System masuk dalam kategori strategis karena menyangkut modernisasi sistem administrasi perpajakan. Untuk mendukung proyek ini, pemerintah mengeluarkan Perpres 40 tahun 2018 sebagai aturan khusus. Kenapa? Karena Perpres 16 tahun 2018 dinilai kurang fleksibel untuk pengadaan kompleks seperti ini. Melalui Perpres 40, DJP diberi fleksibilitas lebih, seperti 1. Memilih agen pengadaan. 2. Melakukan proses seleksi dengan standar internasional. 3. Mengutamakan keamanan dan efisiensi, terutama karena data perpajakan itu sangat sensitif. Proyek ini dimulai pada tahun 2019 dengan penunjukan PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai agen pengadaan. Berikut kronologinya. 1. 2019, PwC ditunjuk untuk membantu pelaksanaan pengadaan, termasuk tender penyedia teknologi. 2. 2020, PwC mengadakan tender terbatas. Dari 7 peserta yang lolos prakualifikasi, 4 perusahaan besar bersaing ketat untuk menjadi sistem integrator. 3. Akhir 2020, pemenang tender ditetapkan, dan kontrak pengadaan resmi ditandatangani. 4. 2021, dimulai implementasi sistem, yang direncanakan selesai pada 2024. Kenapa pakai agen pengadaan? Karena ini adalah proyek besar yang membutuhkan pengelolaan profesional, terutama dalam memilih penyedia barang jasa dengan standar global. Hal ini sesuai dengan Perpres 40 tahun 2018. Meski proses pengadaan sudah selesai, implementasi di lapangan tidak berjalan mulus. Beberapa permasalahan yang muncul adalah 1. Keterlambatan implementasi, proyek ini mengalami kendala teknis yang membuat target waktu terancam mundur. 2. Kompleksitas sistem, banyak pegawai DJP kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem baru karena kurangnya pelatihan. 3. Biaya tambahan, ada risiko pembengkakan anggaran jika implementasi terus tertunda. 4. Kekhawatiran keamanan data, dengan meningkatnya serangan siber, keamanan sistem menjadi perhatian utama, terutama karena data perpajakan sangat sensitif. Implementasi Core Tax System (CTS) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tanggal 1 Januari tahun 2025 bertujuan untuk memodernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, sejumlah permasalahan muncul dalam penggunaannya, antara lain 1. Gangguan teknis dan sistem. Pengguna melaporkan gangguan seperti kesulitan mengakses sistem, kegagalan login, dan crash yang menghambat operasional perpajakan. Terdapat kendala dalam pembuatan kode billing akibat tombol yang tidak muncul, serta kesulitan dalam pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP). 2. Kendala otorisasi dan sertifikat elektronik. Proses validasi wajah sering gagal, sertifikat elektronik yang tercetak atas nama orang lain, dan menu yang tidak muncul mengakibatkan hambatan dalam penerbitan sertifikat elektronik. 3. Masalah data dan dokumen. Terjadi ketidaksesuaian data yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat mengeluarkan dokumen penting seperti faktur pajak, mengganggu proses bisnis dan pelaporan pajak. 4. Keterlambatan pelayanan. Kendala dalam sistem menyebabkan keterlambatan layanan administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. 5. Risiko keamanan siber. Penerapan sistem berbasis digital meningkatkan risiko kejahatan siber seperti peretasan dan pencurian data, yang dapat mengancam keamanan informasi. Perpajakan. Menanggapi permasalahan tersebut, DJP telah meminta maaf dan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sistem serta menyelesaikan kendala yang dihadapi wajib pajak. Mantan staf khusus Menteri Keuangan, Justinus Prastowo, menyarankan DJP untuk terus responsif dan menyiapkan rencana cadangan guna memastikan keandalan sistem CTS. Diharapkan dengan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan, CTS dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi administrasi perpajakan di Indonesia.
Semua tantangan ini menunjukkan bahwa proyek besar seperti ini membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus. Proyek Core Tax System adalah langkah besar menuju sistem perpajakan modern di Indonesia. Namun, transparansi dan pengawasan sangat diperlukan agar proyek ini sukses. Mari kita semua mendukung transformasi ini dengan tetap kritis dan mengawasi implementasinya. Jangan lupa, pajak yang dikelola dengan baik adalah kunci kemajuan negara. Gimana menurut kalian soal proyek ini? Apakah ini bisa jadi solusi untuk masalah pajak di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Oh ya, buat kalian yang penasaran soal biaya proyek ini atau detail teknis lainnya, tunggu di video berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Proses pengadaan Core Tax System CTS oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP, Kementerian Keuangan melibatkan penunjukan agen pengadaan untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Berikut adalah kronologi nyata dari proses pengadaan tersebut. 1. Penunjukan agen pengadaan akhir 2019. Pada akhir 2019, DJP menunjuk PT Pricewaterhouse Consulting Indonesia (PwC) sebagai agen pengadaan untuk proyek CTS. Penunjukan ini dilakukan melalui proses pengadaan yang dimulai sejak September tahun 2019. Peran agen pengadaan adalah melaksanakan pemilihan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan lingkup proyek CTS. 2. Pengumuman tender dan prakualifikasi April tahun 2020. Pada April tahun 2020, agen pengadaan mengumumkan proses tender untuk pengadaan sistem integrator sistem inti administrasi perpajakan. Dari 7 peserta yang mengikuti tahap prakualifikasi, 4 pihak dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tender. Sebagian besar peserta yang lolos merupakan perusahaan patungan antara perusahaan asing dan dalam negeri. 3. Evaluasi proposal tahap 2 Oktober tahun 2020. Pada Oktober tahun 2020, agen pengadaan menyelesaikan evaluasi proposal teknis dan finansial tahap 2 dari peserta tender. Hasil evaluasi ini diumumkan kepada peserta yang berpartisipasi, menandai langkah maju dalam proses seleksi penyedia sistem integrator. 4. Penetapan pemenang tender Desember tahun 2020. Setelah melalui evaluasi menyeluruh, agen pengadaan mengusulkan pemenang tender kepada pengguna anggaran. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 549 KMK 03/2020 tanggal 1 Desember tahun 2020, ditetapkan pemenang tender untuk proyek CTS. Pengumuman resmi mengenai pemenang tender ini disampaikan oleh DJP melalui situs resminya. 5. Penandatanganan kontrak dan implementasi tahun 2021 sampai tahun 2024. Setelah penetapan pemenang tender, DJP bersama agen pengadaan menyusun rencana kerja pengadaan yang dimuat dalam Project Management Plan. Implementasi proyek CTS direncanakan berlangsung dari tahun 2021 hingga 2024, dengan sumber pendanaan berasal dari Dipa Satuan Kerja Kantor Pusat DJP tahun anggaran tahun 2020 sampai tahun 2024. 6. Monitoring dan evaluasi berjalan. DJP memastikan agen pengadaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden No. 40/2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan.